PLTU Tanjung Awar-Awar dibangun pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2012. Dibangunnya PLTU Tanjung Awar-Awar ini merupakan salah satu pembangkit yang masuk dalam program PPDE, Proyek Percepatan Diversifikasi Energi, atau program untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 10.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya sudah berdiri PLTU Indramayu, PLTU Paiton Baru, PLTU Rembang, dan PLTU Pacitan yang merupakan proyek awal dari program PPDE ini. PLTU Tanjung Awar-Awar berada di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Luasan daerah PLTU Tanjung Awar-Awar kurang lebih sebesar 80 hektar. Luasan bangunan pembangkit serta bangunan pendukung PLTU Tanjung Awar-Awar kurang lebih sebesar 40 hektar. Bangunan utama sekitar 3%, switchyard sekitar 2%, coal yard sekitar 14%, ash yard sekitar 17%, jalan utama sekitar 2%, fasilitas bangunan sekitar 4%, fasilitas lain-lain dan peralatan sekitar 9%, terdiri dari intake and discharge canal sekitar 2%, fasilitas penunjang 1%, cleaning water pool house sekitar 1%, fuel tank sekitar 2%, auxiliary boiler sekitar 1%. Jetty, peralatan fasilitas bongkar muat dan area penyimpanan sekitar 2%. Untuk pengelolaan pembangkit, dari segi manajemen aset, PLTU Tanjung Awar-Awar dimiliki oleh PT PLN Persero. Sedangkan dari segi operasional dan pemeliharaan, diserahkan sepenuhnya kepada PT Pembangkitan Jawa Bali dengan struktur organisasi sebagai berikut. PLTU Tanjung Awar-Awar telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem manajemen pengamanan pengguna, menunjang keamanan dan keselamatan pembangkit yang merupakan objek vital negara. Terdapat 4 area penting pada PLTU Tanjung Awar-Awar sesuai dengan sistem manajemen pengamanan. Wilayah D merupakan daerah bebas terbatas ditandai dengan rambu berwarna hijau. Daerah yang di dalamnya disediakan fasilitas umum dan tidak terkait langsung dengan kehandalan unit. Semua orang boleh berkunjung tanpa melapor terlebih dahulu kepada Satpam di pos utama. Daerah ini meliputi Masjid Al-Misbah PLTU Tanjung Awar-Awar. Wilayah C merupakan daerah terbatas ditandai dengan rambu berwarna biru. Ketentuan masuk daerah terbatas antara lain, mendapat izin dari pos utama dengan memakai badge atau identitas warna biru, mematuhi larangan tidak merokok kecuali pada smoking area. Daerah ini meliputi area parkir, fire station, gedung administrasi, lapangan olahraga. Wilayah B merupakan daerah terlarang ditandai dengan rambu berwarna kuning. Ketentuan masuk daerah terlarang antara lain mendapat izin dari manajemen dengan memakai badge atau identitas warna kuning, memakai APD lengkap, mematuhi larangan tidak merokok. Daerah ini meliputi maintenance building, gudang, ash yard, coal yard, transfer tower, gedung limbah B3, jetty. Wilayah A merupakan daerah tertutup ditandai dengan rambu berwarna merah.
Daerah ini hanya bisa diakses oleh karyawan dan tamu khusus. Ketentuan masuk daerah tertutup antara lain mendapat izin dari manajemen dengan memakai badge atau identitas warna merah, memakai APD lengkap, mematuhi larangan tidak merokok. Daerah ini meliputi gardu induk 150 kV, switchyard, reverse osmosis, coal handling control building, boiler, turbin, circulating water pump, chlorine, fuel oil tank, hydrogen plant. Tenaga listrik dihasilkan dengan proses pemanasan air dengan bahan bakar yang terdapat pada tungku pemanas sehingga dihasilkan steam atau uap bertekanan tinggi. Steam tersebut berguna untuk menggerakkan sudut turbin sehingga dihasilkan energi listrik dari generator. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU Tanjung Awar-Awar kemudian diperbesar tegangannya oleh transformator sehingga daya yang dihasilkan mencapai 350 MW. Daya tersebut kemudian disalurkan melalui jaringan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta industri di sekitar kota Tuban. Bahan bakar utama pembangkit listrik ini adalah batu bara yang disuplai dari kapal tongkang, kemudian dilakukan unloading batu bara dengan menggunakan ship unloader dan disalurkan ke dalam main power building dengan menggunakan belt conveyor. Setelah batu bara disalurkan ke dalam main power building, sebelum mengalami pembakaran, batu bara akan dihaluskan dengan menggunakan pulverizer. Setelah itu, batu bara siap untuk menjadi bahan bakar utama pembakaran dalam boiler. Bahan baku utama uap atau steam yaitu air. Air diperoleh dari air laut yang mengalami proses desalinasi atau penghilangan kadar garam dengan menggunakan reverse osmosis. Setelah air dihilangkan kadar garamnya, air baku tersebut mengalami proses demineralisasi dengan menggunakan resin, kation, dan anion. Air yang siap disalurkan ke dalam boiler yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku steam pada turbin harus memiliki daya hantar kurang dari 1 mikrosimen per sentimeter. Ketika air dipanaskan di dalam boiler, maka akan menghasilkan steam atau uap dengan tekanan tinggi. Kemudian, steam tersebut digunakan untuk menggerakkan sudut turbin. Dengan bergeraknya sudut turbin, maka energi kinetik dari sudut turbin akan dikonversi menjadi energi listrik oleh generator, sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh industri-industri besar sekitar Tuban. PLTU Tanjung Awar-Awar adalah salah satu unit bisnis jasa operasi maintenance yang dimiliki oleh PT PJB, di mana pemiliknya adalah PT PLN Persero. Visi dan misi yang dimiliki oleh PT PJB UBJM Tanjung Awar-Awar secara korporat adalah menginduk kepada PT PJB, yaitu visinya menjadi nomor 1 di bisnis pembangkitan terintegrasi dan terpercaya di Indonesia. Misinya adalah yang pertama, memberikan solusi bagi PLN dalam menjaga kedaulatan listrik nasional. Yang kedua, memproduksi tenaga listrik secara aman, handal, berdaya saing, dan ramah lingkungan untuk mencapai sustainability growth dan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dan produktivitas human capital untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. Target jangka pendek PLTU Tanjung Awar-Awar adalah meningkatkan performa untuk menjaga kinerja yang terbaik. Sedangkan target jangka panjang kami adalah menjadi operation maintenance yang excellent untuk menjaga kedaulatan listrik nasional. PLTU Tanjung Awar-Awar selain berusaha untuk meningkatkan performa operasional, kami juga mempunyai kewajiban untuk membina CSR kami. Banyak program yang sudah kita laksanakan, namun ada beberapa yang bisa kami sebutkan di sini. Yang pertama adalah rumah kompos.
Dan program Kompas ini, PT PCB Ubejong Tanjung Awar-Awar memberikan bantuan dana pembangunan rumah kompos yang terletak di Desa Mentoso, Kecamatan Tuban. Pada kesempatan ini, PT PCB Ubejong Tanjung Awar-Awar mengharapkan rumah kompos Desa Mentoso adalah menjadi mitra binaan mandiri yang pertama dimiliki oleh Ubejong Tanjung Awar-Awar. Yang kedua adalah penanaman 1000 pohon. Dalam kesempatan ini, PT PJB Ubejong Tanjung Awar-Awar bekerja sama dengan Rumah Rotan dengan menanam penghijauan 1000 pohon di kawasan sebelah timur Desa Mentoso, PLTU Tanjung Awar-Awar. Berikutnya adalah Rumah Pintar. Rumah Pintar ini kami maksudkan adalah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu namun berkemampuan dan berkemauan untuk belajar. Dengan program-program tadi yang kita miliki, kita tidak hanya fokus pada bidang ketenagalistrikan, namun kami juga menunjukkan kepedulian dan empati kita terhadap masyarakat sekitar PLTU Tanjung Awar-Awar. Selain sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, PT Pembangkitan Jawa Bali juga selalu berkontribusi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa peduli PT Pembangkitan Jawa Bali, serta untuk mewujudkan produsen listrik terpercaya kini dan mendatang.